Jadi lokasi yang kemarin dilihat itu sebelumnya sampai tahun 2015 adalah perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada dalam kawasan hutan. Lalu ini perjuangan yang lama sebenarnya karena kita mengidentifikasi lahan-lahan ini penting sekali sebagai daerah tangkapan air. Tapi ketika pemilik lahan itu atau perambah datang ke sana kemudian merubah hutan menjadi kelapa sawit, menyebabkan kerentanan banjir di wilayah tersebut. Kita menginvestigasi lalu kemudian berusaha untuk menguasai kembali, merebut kembali kawasan tersebut dan mengembalikannya menjadi kawasan hutan. Jadi estimasi kita di Aceh Tamiang ini ada sekitar 20.000 hutan yang rusak, 20.000 hektar hutan yang rusak. Nah, yang kemarin yang kita lihat di Tenggulun itu secara total itu ada 3.000 hektar. Prosesnya sebenarnya mulai tahun 2009, tapi kemudian berhenti, lalu kemudian kita melanjutkan lagi ketika FKL ada pada tahun 2014, tapi secara terbatas. Dan kegiatan yang masif itu mulai tahun 2015 atau 2016. Jadi baru sekitar 3-4 tahun. Untuk menumbang kelapa sawitnya itu perlu proses yang lama sekali karena perlu waktu. Itu memakan sampai 2 tahun untuk menghabiskan semuanya kelapa sawit. Restorasi yang dilakukan oleh FKL di Aceh Tamiang itu secara total sekitar 2.400 hektar. Dari 2.400 hektar ini, 250 hektar itu kita kerjasamakan dengan para petani. Nama saya Ngatimin, asal penduduk Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Ikut restorasi ini saya dari sejak tahun 2013. Pada saat itu saya mendengar bahwa Dinas Kehutanan akan membuat restorasi. Maka saya membentuk satu badan kelompok tani yang namanya Kelompok Tani Karya Bersama. Ada satu perjanjian yang sifatnya itu 60-40. 60% kami tanami dengan tanaman yang produktif, 40% tanaman hutan seperti kayu damar, kayu meranti, kayu merbo, kayu keruing, itulah yang kami tanam. Bibit itu dibantu oleh FKL karena kami itu adalah anggota binaan dari FKL. Kalau pertama saya buka lahan ini Pak, setelah diberikanlah kepada kami itu, awalnya dulu Pak ini kan kebun sawit. Itu cukup berat Pak ngelolanya Pak. Karena zat tanah itu udah habis diserap sama sawit itu. Kalau hujan Pak, ini malam hujan, besok pagi tanah itu udah kering kembali. Zat airnya nggak ada. Setahun kemudian Pak, barulah bisa nampaklah pertumbuhan tanam-tanaman ini. Kalau setahunnya sebelum itu Pak, ajab kali, cukup ajab menjadikannya. Jadi 250 hektar ini masyarakat mengelola, menanam dengan tanaman keras, dan kemudian juga mereka dapat menanam dengan tumpang sari untuk tanaman semusim atau yang untuk kehidupan mereka yang per hari atau per minggu. Sambil menunggu tanaman-tanaman keras itu menghasilkan seperti durian, jengkol, petai, aren, dan buah-buahan lainnya. Nah, kenapa kita lari ke restorasi? Di restorasi ini yang pertama diuntungkan waktu. Waktu kita tidak diburu-buru. Kemudian kita bisa cocok tanam segala macam rupa. Sehingga membantu ekonomi seperti sayuran kita nggak beli, cabai kita nggak beli. Ada beberapa penghasilan yang bisa ditutupi oleh daerah restorasi ini apabila kita mau berbuat. Kita melihat ada
suatu nilai seperti keajaiban di Sumatera, terutama di Aceh ini, di mana hutan pulih dengan cepat sekali di tempat sini. Walaupun sudah ditanami oleh kelapa sawit secara puluhan tahun, tapi kita bisa dengan mudah sekali melihat hutan itu tumbuh dengan sendirinya. Satwa ya, jadi di satu tempat restorasi yang kita lakukan, sekarang sudah ada 120 spesies burung dan 14 spesies mamalia. Dan ada ratusan spesies dari tumbuhan di tumbuhan alam di tempat tersebut. Jadi cukup baik untuk keragaman hayati. Hutan itu adalah untuk anak cucu kita, bukan hanya kita sendiri.